Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Osama dari Prodi Manajemen dengan NIM 200401057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang kriteria makanan halal dan haram menurut syariat Islam. Dari sudut pertama yaitu makan dan minum adalah makanan pokok dan kehidupan. Tanpanya manusia tidak dapat melanjutkan hidup. Maka dari itulah makanan menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan. Ada kriteria makanan yang dibagi menjadi dua, yaitu halal dan haram. Dalam kriteria tersebut dijelaskan dengan detail makanan yang halal dan haram di sini. Mari kita lihat. Makanan halal berdasarkan wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan Al-An'am ayat 119. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. Yang kedua adalah sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Jadi intinya kalau makanan haram itu, kalau kita pertama nggak tahu, kalau kedua kita nggak ada makanan yang lain selain makanan itu, kita boleh makan makanan tersebut. Yang ketiga adalah mengartikan jika segala sesuatu baik yang berupa makanan, minuman, pakaian yang ada di bumi adalah halal dan suci, kecuali yang diharapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kriteria makanan halal. Yang pertama adalah halal zat yang terkandung di dalamnya. Hal pertama yang menjadi kriteria paling jelas dari makanan halal adalah zat yang terkandung di dalamnya dan bahan pembuatnya itu sendiri. Makanan itu harus dibuat dari hewan dan tumbuhan yang hukumnya halal untuk dimakan. Secara umum, bahan pangan yang dikategorikan halal sementara adalah daging babi, daging anjing, hewan bertaring, dan beberapa hewan lain yang dilarang untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah diperoleh dengan cara halal. Setelah memenuhi kriteria dari sisi bahan, maka semua makanan yang ada bisa dihukumi sebagai makanan yang halal dan boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Akan tetapi makanan tersebut bisa menjadi makanan haram jika cara memperolehnya tidak baik. Jadi jika kita mendapatkan ayam dan ayam tersebut tidak disembelih dengan baik, maka ayam tersebut akan menjadi haram. Yang ketiga adalah diproses dengan cara yang halal. Selanjutnya, makanan yang halal juga harus diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan apapun yang bersifat haram. Misalnya dengan menggunakan alat masak yang sama dengan alat masak yang digunakan untuk memasak makanan haram. Jadi jika kita memasak makanan haram, lalu alat tersebut kita gunakan kembali untuk memasak makanan yang halal, maka makanan yang halal tersebut akan ikut haram. Yang keempat adalah disajikan dan disimpan dengan cara yang halal. Makanan yang halal juga harus disajikan dan disimpan dengan cara yang halal. Meskipun terkesan sepele, namun cara penyajian dan penyimpanan makanan tidak bisa dilakukan. Makanan halal harus tidak boleh disajikan dengan sesuatu yang haram, misalnya dengan menggunakan alat makan yang terbuat dari emas. Selain itu, proses penyimpanan makanan juga harus dipastikan kehalalnya. Jangan mencampur makanan halal dengan makanan yang tidak halal dalam satu tempat. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat makanan yang sebelumnya halal berubah menjadi haram. Makanan haram. Pengertian makanan haram seperti yang dibahas pada slide sebelumnya, beberapa kaitan menjelaskan tentang makanan halal. Berikut ini beberapa kriteria suatu makanan dan minuman menjadi haram, yaitu adalah satu, membawa mudarat pada badan dan akal. Yang kedua, memabukkan, merusak akal dan mengganggu kesadaran yang seperti contoh khamr yang atau sesuatu yang memabukkan. Najis atau mengandung najis. Keempat, menjijikan menurut pandangan orang kebanyakan dan mungkin bisa jadi menjijikan terhadap pemikiran kita sendiri. Yang terakhir adalah tidak diberi izin oleh syariat karena makanan atau minuman tersebut milik orang lain, artinya haram mengonsumsi tanpa izin dari pemiliknya. Kriteria makanan atau binatang yang diharapkan dalam Islam. Yang pertama adalah darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, dan menjijikkan dan dapat mengganggu kesehatan kita. Yang kedua adalah sudah secara umum, yaitu daging babi. Para ulama telah sepakat daging babi harus dikonsumsi. Hal ini berdasarkan firman Allah.
karena mungkin juga ada cacing pitanya yang bisa masuk ke tubuh kita. Dan ketika ada khamr atau minuman keras, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan tanah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Maidah. Yang keempat adalah semua binatang buas yang bertaring, dengan taringnya ia memangsa dan menyerang mangsanya. Yang dimaksudkan di sini adalah semua binatang buas yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk menghadapi mangsa, manusia, atau binatang lainnya. Yang kelima, binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, salah satunya halal dan yang lainnya haram. Hal ini karena menggolongkan kepada binatang yang halal lebih baik dan utama daripada menggolongkan pada induknya yang halal, seperti beagle, yaitu hewan hasil peranakan antara kuda dan halal dimakan, dan keledai Cina yang haram untuk dimakan. Anjing, para ulama sepakat akan haramnya memakan anjing karena ia termasuk binatang buas dan memiliki taring. Semua jenis burung yang bercakar dengan cakarnya ia mencengkeram atau menyerang mangsanya. Jadi maksud adalah burung dengan definisi buas seperti burung elang dan raja wali, sehingga tidak termasuk sebangsa ayam, burung merpati atau sejenisnya. Binatang yang buruk atau menjijikkan. Namun kriteria binatang yang buruk itu tergantung diri kita sendiri. Bagi seseorang, misalnya, tetapi tidak misalkan suatu hewan tersebut menjijikkan bagi orang tetapi tidak menjijikkan bagi seseorang yang lainnya, maka yang dijadikan standar oleh para ulama adalah tabiat dan perasaan orang yang normal dari Arab yang tidak terlalu miskin yang membuatnya memakan apa saja. Karena kepada mereka lah Al-Quran diturunkan pertama kali dan dengan bahasa mereka lah semua dijelaskan, sehingga mereka lah yang paling mengetahui mana binatang yang menjijikkan atau tidak. Sekian penjelasan presentasi saya pada hari ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.